Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maya Siti Aisyah dari D3 Keperawatan UPI Sumedang dengan NIM 1902426. Di sini saya akan memaparkan hasil penelitian dari tugas kelompok dengan tema Islam dan Keperawatan Jiwa, dengan mengangkat isu pandangan sebagian masyarakat mengenai pengobatan kahin dan ruqyah bagi penderita gangguan jiwa. Sebelumnya, marilah kita sejenak bermunajat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga kita selalu diridhoi oleh-Nya dan semua yang kita lakukan tercatat sebagai pahala di sisinya. Amin ya Rabbal 'Alamin. Sebelum kita memasuki inti, saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa itu gangguan jiwa. Gangguan jiwa adalah penyimpangan perilaku akibat adanya distorsi emosi sehingga ditemukan ketidakwajaran dalam hal bertingkah laku. Dalam penanganan atau pengobatan gangguan jiwa, selain dengan medis, banyak juga yang menggunakan pengobatan alternatif, yaitu ruqyah yang berpedoman pada Al-Quran dan hadis. Namun masalahnya, masyarakat kita pada zaman sekarang kurang pengetahuan tentang pengobatan menggunakan ruqyah. Masyarakat lebih gemar mendatangi para kahin atau dukun untuk mencari kesembuhan untuk penyakit yang mereka hadapi, terutama penyakit kejiwaan. Sedangkan pengobatan yang dilakukan oleh para dukun itu sangat bertentangan dengan kaidah pengobatan yang diajarkan dalam Islam, yang bersumberkan Al-Quran, hadis, ijma', dan qiyas, karena pengobatan tersebut termasuk di dalam pengobatan ruqyah. Salah satu cara yang islami untuk mengobati orang yang tidak sehat mental adalah dengan kembali pada Al-Quran dan hadis Rasulullah. Al-Quran merupakan sebuah kitab suci dan petunjuk yang diturunkan Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai sumber pertama dan utama ajaran Islam. Al-Quran memberikan kesempatan pada manusia untuk membersihkan diri dengan berbagai praktik ibadah. Salah satunya adalah amalan membaca Al-Quran. Darajat mengatakan bahwa sholat, doa-doa yang diajarkan Rasulullah dan membaca Al-Quran merupakan cara-cara pelegaan batin yang akan mengembalikan ketenangan jiwa pengamalnya hingga dapat sehat secara mental. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah berfirman, "Katakanlah Muhammad, bagi segenap orang-orang yang beriman Al-Quran menjadi petunjuk dan juga obat." Quran Surat Fussilat ayat 44. Dalam ayat lain, Allah Subhanahu wa Ta'ala juga berfirman, "Dan kami turunkan dari Al-Quran suatu yang menjadi penawar dan rahmat bagi orang-orang yang beriman." Quran Surat Al-Isra ayat 82. Fenomena-fenomena yang terjadi dalam dunia pengobatan kahin dan ruqyah sebagai cermin tentang merosotnya ketidaktahuannya masyarakat mengenai pengobatan yang berpedoman pada Al-Quran dan hadis. Sehingga ada beberapa keluarga lebih memilih pengobatan pada kahin atau biasa disebut dengan dukun. Keputusan yang membawa penderita ke dukun lebih disebabkan karena pada umumnya keluarga tidak mengetahui secara pasti penyebab gangguan jiwa salah satu anggota keluarganya. Keluarga membawa penderita ke dukun lebih kepada meminta petunjuk atau informasi sekaligus berharap mendapatkan pengobatan dengan biaya yang relatif lebih murah. Beraneka macam informasi dan saran pengobatan yang diperoleh dari dukun dilakukan oleh keluarga masing-masing. Seperti yang diungkapkan oleh salah seorang keluarga penderita gangguan jiwa, "Semua cara sudah kami lakukan. Berobat ke dukun sudah tidak terhitung. Disuruh mendoakan dengan membaca Yasin dan menyembelih ayam juga sudah. Tapi tidak ada hasilnya melakukan pengobatan ke dukun." Berikut beberapa pendapat para ulama mengenai pengobatan kahin atau dukun. Tokoh ulama pertama yaitu Bapak Kiai Haji Dr. Andes Haji Nasruddin Toha dari Muhammadiyah. Beliau berpendapat bahwa dukun atau kahin muncul dari agama Hindu yang menyembah dewa. Dukun yang menjadikan sebagai wasilah atau perantara. Orang yang sakit jiwa sangat halus dan tidak bisa diraba. Secara logika tidak akan mungkin sembuh, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala yang akan menyembuhkan manusia. Allah Subhanahu wa Ta'ala benci terhadap orang yang musyrik, orang yang diobati oleh dukun hanya praduga. Salah satu cara atau upaya merubah pandangan masyarakat terhadap pengobatan dukun yaitu dengan cara pendekatan.
Tokoh ulama kedua yaitu Bapak Hidayatullah SAG MPD dari Persis. Beliau menuturkan bahwa Allah Subhanahu wa taala dan Rasulullah telah melarang percaya terhadap kahin atau dukun, paranormal dan pramal. Yang percaya terhadap dukun tadi tidak akan diterima amal ibadahnya selama 40 hari. Pengobatan gangguan jiwa boleh menggunakan alternatif, tetapi harus kepada ahlinya. Salah satu cara atau upaya merubah pandangan masyarakat terhadap pengobatan dukun yaitu dengan cara memberi arahan dengan Al-Quran dan hadisnya. Bisa juga dengan diarahkan melalui dakwah dengan media. Keimanan seseorang yakni Allah Subhanahu wa taala yang menyembuhkan. Ruqyah atau pengobatan setiap penyakit ada obat, kita harus ikhtiar. Tokoh ulama ketiga yaitu Kang Aang M. Fauji dari Nahdlatul Ulama atau NU menuturkan bahwa sebetulnya pengobatan dukun salah satu hal budaya karena di Indonesia sangat banyak sekali dukun-dukun yang mengobati. Itu sebagai pengobatan spiritual, hanya orang-orang tertentu saja yang mengetahui atau yang bisa melakukan pengobatan seperti itu. Perlu kita ketahui pengobatan seperti itu mungkin kalau bahasa simpelnya itu ilmunya itu ada ilmu hitam dan ilmu putih. Kebanyakan kenapa dukun itu selalu dipandang jelek oleh orang-orang Islam? Karena kebanyakan dukun menggunakan ilmu hitam dan ilmu hitam itu tidak diperbolehkan dalam Islam. Ruqyah itu tidak jauh beda dengan pengobatan alternatif biasa, cuman ada suatu perbedaan sedikit antara ruqyah dengan medis. Di antaranya mungkin untuk metode ruqyah itu ada bacaan-bacaan khusus dari pengobatan tersebut dan ada alat-alat tertentu dari pengobatan tersebut. Suatu pengobatan yang mungkin kalau secara logika ataupun secara akal itu tidak bisa dipersepsikan oleh akal manusia, dikarenakan pengobatan tersebut bisa dikatakan atau kebanyakan hal-hal yang gaibnya yang dipergunakan itu karena pengobatan ruqyah itu bukan dari medis, tetapi lebih ke rohani dan psikisnya. Dengan cara mungkin dengan bacaan-bacaan tertentu atau metode-metode yang khusus, dan untuk metode khususnya itu ada sebuah kerahasiaan atau tidak sembarang orang yang tahu, mungkin bisa dibilang mukjizat bagi orang-orang yang bisa meruqyah karena tidak semua orang bisa. Tokoh ulama keempat yaitu Bapak Ki Haji Kamas Komara, SPDI dari Majelis Ulama Indonesia atau MUI. Beliau berpendapat bahwa ketika sakit kedukun dilarang bukan hanya bid'ah dan disebut dengan menyisihi Allah Subhanahu wa taala. Barang siapa yang mensekutukan Allah Subhanahu wa taala, maka amalannya akan ditolak. Hukumnya sangat tidak diperbolehkan karena sama dengan menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Ruqyah yang syar'i diperbolehkan untuk pengobatan gangguan jiwa. Salah satu cara atau upaya merubah pandangan masyarakat terhadap pengobatan dukun yaitu memberikan pemahaman terhadap Sang Pencipta. Orang yang mempercayai dukun, sholat kita tidak akan diterima selama 40 hari. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila ada tutur kata yang kurang berkenan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.